Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi dalam acara Mutiara Kolbu, spesial tanya jawab dunia akhirat, dan tema kita pada hari ini, hidup sekali ikuti Nabi. Nah, tadi kita bicara berkaitan dengan Nabi Muhammad itu sebagai uswah, semua lini. Nah, terakhir tadi perempuan, wanita pun contoh Nabi. Nah, ini gimana nih, Ustaz? Ya. Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah membawa risalah yang bersifat menyeluruh. Untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dan karena itu nggak ada nabi perempuan. Iya benar. Nabi perempuan. Dan keistimewaannya Nabi Muhammad SAW ini memang ajarannya menyeluruh. Tentang kaum wanita itu luar biasa. Silakan untuk baca Nabi Muhammad SAW, wahai kaum wanita, itu pasti akan tersentuh hati dan akan terdorong ingin menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai qudwah, sebagai teladan. Bagaimana tidak? Karena Nabi Muhammad SAW itu memberikan kecintaan yang sangat besar kepada kaum wanita. Ya, misalnya Nabi pernah ditanya, siapa ya Rasulullah orang yang paling harus aku berbakti kepadanya? Itu Nabi itu menjawab sampai 3 kali. 3 kali, Ustaz, ya. Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru kemudian ayahmu. Nah, ini kan menunjukkan luar biasa. Termasuk juga risalah yang dibawa oleh Nabi. Jadi kalau kita mengatakan itu ngikut Nabi, itu artinya kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman. Gitu. Yang kita ikuti adalah ucapan beliau, perbuatan beliau, dan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Dan sahabat ini itu ada laki-laki dan ada perempuan. Dan itu dilihat oleh Nabi dan Nabi membenarkannya. Gitu. Maka silakan untuk diikutin. Jadi sunnah Nabi itu setidaknya mencakup 3 hal tadi. Ucapannya, perbuatannya, lalu kemudian takrirnya. Gitu. Nah, pedoman secara umum adalah yang pertama itu Al-Quran. Di Al-Quran itu ada surat secara khusus yang namanya surat An-Nisa. Ya, benar. Surat perempuan itu. Enggak ada surat Ar-Rijal. Ar-Rijal enggak ada. Enggak ada, tapi An-Nisa ada. Nah, itu menunjukkan betapa perhatian Islam, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini terhadap kaum wanita. Nanti masih ada lagi itu, disebut dengan surat An-Nisa As-Sughra. Itu surat An-Nur. Karena ini banyak bicara tentang wanita, termasuk diantaranya adalah surat Al-Ahzab juga. Nah, disinilah maka luar biasa terkait dengan kaum wanita itu bisa mendapatkan pelajaran yang sangat besar ketika selalu membaca sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Termasuk juga misal di Masjid Nabawi. Itu dari dulu itu Nabi memberikan jalan khusus untuk kaum wanita. Maka ada babun nisa. Babun nisa. Ya, pintu khusus wanita. Kalau yang lain nggak disebut babur rijal, enggak. Tapi ini ada babun nisa. Artinya apa? Wanita ini diistimewakan dalam Islam. Maka keliru orang kalau memandang kaum wanita itu di dalam Islam seakan-akan kelas yang kesekian. Benar. Padahal di dalam Islam wanita itu adalah merupakan kelas yang sangat utama. Bahkan meskipun hadis ini cenderung dipermasalahkan, tapi ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu sampai di situ kehormatan kaum wanita dalam Islam. Dan siapa saja yang membaca tentang Nabi Muhammad SAW, khususnya kaum wanita, maka insya Allah akan mendapatkan energi yang sangat kuat, betapa denyut yang disentuh oleh risalah yang dibawa Nabi Muhammad ini sangat besar sekali. Tapi tentu saja bukan hanya kaum wanita. Dan wanita ini pun juga bukan hanya yang sudah tua, tapi mulai dari yang masih muda sampai yang tua. Karena Nabi berbicara dengan kaum wanita yang masih muda, Nabi juga berbicara dengan kaum wanita yang sudah tua.
Iya. Dan tentu saja secara umum. Gitu. Nanti kita sambung lagi. Ya, baik Ustaz. Jadi tadi betapa Nabi Muhammad SAW memuliakan wanita. Nah, jadi ada hadis kalau nggak salah itu khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Apakah ini ada korelasinya, Ustaz? Berkaitan dengan betapa Nabi itu memuliakan istrinya. Iya, hadis itu menjadi parameter untuk kaum lelaki. Kalau lelaki itu baik, pasti dia baik dengan keluarganya. Oh iya. Kalau ada lelaki kok nggak baik dengan keluarganya, maka otomatis dia tidak akan baik dengan yang lainnya. Iya. Dan Nabi menyebutkan, akulah teladan yang paling baik terkait dengan keluargaku. Gitu. Maka wahai kaum lelaki yang ingin disebut sebagai lelaki yang baik, silakan untuk baik terlebih dahulu dengan keluarga, khususnya istri, kemudian anak dan seterusnya. Jadi ini juga problem sebenarnya, apalagi kalau kita tarik hadis itu dengan kekinian, karena banyak orang yang baik. Ini secara riset ini, Ustaz, banyak terjadi perceraian itu diantaranya tidak memuliakan istri. Nah, padahal Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum, diantaranya adalah seorang istri. Mungkin kalau kita lihat bagaimana Nabi itu memuliakan istrinya, Ustaz. Iya, Nabi itu memuliakan istrinya, Masya Allah. Ummu Aisyah pernah ditanya, apa yang paling menarik pada Nabi Muhammad SAW? Ummu Aisyah langsung nangis. Ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ummu Aisyah langsung menangis. Karena apa? Teringat Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau menegaskan, Masya Allah, semua yang dilakukan Nabi itu menarik, menakjubkan. Tidak ada yang tidak menarik. Itu Ummu Aisyah. Tapi kemudian beliau mengatakan, ya, saya teringat satu hal yang luar biasa, yaitu ketika beliau itu malam-malam bangun, ternyata Nabi itu minta izin kepada Ummu Aisyah. Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan aku sholat menghadap Robku, menghadap Tuhanku? Coba bayangkan, suami bangun itu minta izin kepada istri. Iya kan? Ummu Aisyah, ya Rasulullah, karena aku mencintaimu, dan aku sangat suka sebenarnya berada di sampingmu, tapi karena engkau ingin menghadap kepada Tuhanmu, dan aku juga suka dengan itu, maka ya silakan. Coba bayangkan, luar biasa. Suami kayak begitu. Biasanya yang kita tahu itu kan istri harus izin kepada suami kan gitu, kan pelajaran. Yang sering kita, iya benar. Istri yang baik minta izin kepada suami. Tapi suami yang baik juga begitu, meskipun sebenarnya nggak pakai izin ya. Suami itu kalau melakukan sesuatu memang sebenarnya nggak perlu izin. Tetapi contoh Nabi nggak begitu. Nabi pun memberikan etika, setidaknya izin atau memberitahu. Supaya apa? Supaya istri senang dihargain kan? Benar. Dihargain, nggak langsung main selonong saja gitu. Tidak direndahkan, main-main dianggap bawaan, lalu kemudian nggak disapa, bapak ibu sholat pergi nggak begitu. Ini diantara teladan Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin ini banyak yang jarang disampaikan, Ustaz. Betapa Nabi itu diantaranya memuliakan, salah satunya membuka komunikasi yang baik dengan seorang istri. Bukan berarti minta izin ya, memberitahu, Ustaz ya. Ya minta izin, ya bahasa kita meminta izin, tapi itu etika suami yang baik, gitu. Menghargai istri, mengangkat harkat dan martabatnya. Sampai Nabi itu disebutkan Ummu Aisyah itu bantu juga. Di dapur bantu juga. Sampai Ummu Aisyah itu canda. Lalu ya macam-macam lah gitu. Iya, baik. Jadi ini luar biasa, Ustaz, biar kita beritahu kepada pemirsa di rumah betapa Nabi itu bagaimana dengan seorang istrinya, lalu bagaimana dalam kehidupan berumah tangganya. Akan kita lanjutkan, Ustaz, tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Mutiara Kolbu.